Terus boleh nggak scrolling TikTok? Boleh, boleh banget. Cuman jangan dijadikan sebagai syarat. Kalau nggak scrolling TikTok rasanya belum me time. Kalau nggak scrolling TikTok rasanya belum istirahat. Jangan jadikan syarat. Itu hanya hiburan, bukan me time, hiburan. Kalau ada waktu ya kita scrolling. Nggak waktu di scrolling sama yang lain, kita nonton misalnya. Pokoknya jangan jadi syarat. Yang syarat me time itu adalah benar-benar buat kita rehat. Dan itu bisa diisi dengan kayaknya kalau Tehani Tehane ya Tehane pulang terus Tehane pakai mukena, suami nggak bakal apa tadi istilahnya? Kuku lutus. Kayaknya dia nggak bakal kuku lutus deh. Kan istrinya sholat. Atau bisa aja sih ya. Kejar aja surga sendiri. Masuk aja surga sendiri. Mungkin bisa gitu ya kali ya. Karena ini saya kasih tahu rahasia laki-laki ya, Tehana ya. Laki-laki itu manja. Apalagi setelah menikah. Tapi manjanya dia menunjukkan bahwa dia mencintaimu. Kalau dia masih manja, dia masih normal. Kalau dia masih manja, dia masih sehat hubungannya. Kalau dia masih manja, dia masih bergantung sama kamu. Dan itu indikasi yang bagus. Manjain aja dia selama gak berlebih. Kan laki-laki itu anak pertama. Laki-laki itu anak pertama. Suami itu anak pertama. Anak sulung anak kedua. Suami anak pertama. Itu rata-rata suami kayak gitu. Muncul sisi childishnya tuh muncul kalau lagi ada istrinya tuh kayak manja banget. Segala nggak bisa. Padahal dia sebetulnya kan kuat kan. Kan laki-laki secara fitrah lebih kuat dari perempuan. Tapi karena manjanya ngambil piring nggak bisa, ngambil nasi nggak bisa, pakai baju nggak bisa. Dan itu bagian dari cinta. Jadi Tehana lihatlah itu sebagai salah satu cara dia mencintai Tehana. Apa? Act of service. Love language-nya suami. Mungkin love language suaminya Tehana itu memang act of service. Nanti ada suami lain love language-nya quality time. Yang penting udah pulang. Nggak masak nggak apa-apa. Yang penting ada orangnya di rumah. Quality time. Ada yang word of affirmation. Yang penting dia dihargai dengan kata-kata. Makasih ya, kamu hebat, kamu pejuang, kamu apa. Udah cukup buat dia. Ada yang bentuknya gift. Setiap pulang kasih hadiah apa. Senang. Artinya kan mungkin kita harus mengenal pasangan kita tuh love language-nya apa. Menurut saya love language suaminya Tehana itu act of service. Tapi capek itu Ustadz, masa pulang-pulang. Nah belajar lagi dari Sayyidah Fatimah. Ternyata capeknya istri mengurus keluarga adalah jihadnya seorang perempuan. Kalau laki-laki gak dapat pahala itu. Dia baru dapat pahala jihad kalau benar-benar berperang. Untuk membela negara, membela agama, baru dapat pahala jihad. Sedangkan kalau ngurus keluarga dia cuma dapat pahala ibadah. Gak setinggi pahala jihad. Sedangkan perempuan ngurus keluarga, pahalanya bukan ibadah, jihad loh. Dulu di zaman Nabi, setiap yang masuk Islam itu dibaiat. Tapi baiat laki-laki dengan perempuan beda. Laki-laki dibaiat untuk dua hal. Pertama syahadat, kedua membela Rasul atau jihad. Itu baiatnya laki-laki. Kalau perempuan cukup syahadat saja. Jadi dulu perempuan gak dibaiat untuk berjihad, untuk membela Islam, untuk berperang melawan musuh-musuh. Nggak ada baiat itu. Perempuan cukup syahadat, udah diterima Islamnya. Lalu ketika dia mengurus keluarganya, maka itu adalah pahala jihadnya perempuan. Kalau laki-laki, kalau dia belum membela agama, seperti para sahabat dulu berjihad untuk membela negara, membela agama, maka ditolak Islamnya. Dianggap munafik. Laki-laki syahadat, tapi nggak mau berjihad, munafik di zaman Nabi. Saking mulianya mengurus keluarga, maka ketika Sayyidah Fatimah mengeluh, dan itu wajar banget mengeluh, sama kayak Tehana ngeluh wajar banget, namanya orang capek kan. Tapi Nabi bukan malah meringankan tugas Fatimah, tapi malah menguatkan mental untuk tetap menjalankan tugas itu. Harusnya kalau Nabi tahu ini capek banget, Nabi akan bilang, ya udah ambil aja 1 atau 2 volunteer di Masjid Nabawi jadi pembantu kamu Fatimah, silakan biar meringankan kamu. Enggak, kenapa? Karena Nabi tahu ini adalah jihadnya perempuan. Kalau Fatimah meninggalkan itu sayang karena pahalanya gede banget. Tapi untuk menguatkan Fatimah, Nabi ngasih sebuah konsep me time.
yaitu sholat 2 rakaat sebelum tidur, baca wirid yang tadi, maka kemudian Sayyidah Fatimah menerima ijazah tersebut dari Rasulullah dan langsung diamalkan malam itu juga. Sejak saat itu Sayyidah Fatimah tidak pernah lagi mengeluh tentang rumahnya, tentang tugasnya. Semoga apa yang dilakukan Sayyidah Fatimah bisa diamalkan juga sama Teh Hana dan teman-teman sekalian. Sehingga kalian nanti akan dibangkitkan bersama Bunda Fatimah. Nanti mungkin Teh Hana pas bangkit di Padang Mahsyar ngeliat, loh kok ada Fatimah, kok saya satu grup sama Sayyidah Fatimah, semulia apa saya, kan saya bukan seorang anak nabi, anak kiai, anak ustadz, kok saya jadi satu grup sama Bunda Fatimah. Ternyata kelebihan Teh Hana adalah sabar mengurus keluarga. Bagaimana kalau menitipkan anak ke mertua, selama mertuanya atau orang tuanya ridho, nggak apa-apa. Saya nggak setuju kalau dibilang menitipkan anak kepada orang tua atau mertua itu dosa. Kata siapa dosa? Dosa itu kalau kita maksa, dosa itu kalau kita merintah. Tapi kalau kita saling berbagi beban, karena kan setelah menikah itu kita bukan pisah keluarga kan, tapi nambah keluarga. Menikah bukan pisah keluarga, nambah keluarga. Berarti lebih banyak orang yang kita bisa berbagi beban, itu maksudnya. Pemikiran masyarakat kita kalau udah berkeluarga itu pisah, kalau udah menikah itu pisah keluarga, itu menurut saya agak keliru tuh. Berarti ini bukan keluarga kita lagi, keluarga. Cuman sekarang keluarganya jadi nambah. Ada pasangan, ada mertua, ada keluarga besar dari pasangan. Itu jadi keluarga kita juga. Berarti beban kita nanti jadi dibagi rame-rame. Walaupun cara baginya bukan berarti setiap hari ganti anak kita dirawat siapa, bukan gitu juga. Artinya ada beban yang dibaginya dengan pasangan, ada beban yang dibaginya dengan orang tua, dengan mertua, ada beban yang dibaginya dengan paman, ada beban yang dibaginya dengan ipar, dengan sepupu, dengan saudara. Kan setiap beban beda-beda ke siapa kita berbaginya. Jadi menikah bukan punya keluarga sendiri, tapi menambah anggota keluarga. Menambah keluarga besar. Yang tadinya satu keluarga sekarang jadi 2 keluarga besar. Sehingga nggak apa-apa banget kalau mertuanya nggak keberatan. Kalau mertuanya merasa berkenan. Kadang sebagai kakek atau nenek senang juga loh ngerawat cucu. Saya banyak mendengar dari para kakek nenek, ternyata kalau udah punya cucu lebih sayang cucu daripada anak, kata mereka. Banyak yang kayak gitu. Selama kita tidak menganggap mereka sebagai asisten rumah tangga. Yang artinya kita menuntut mereka sempurna gitu. Kalau ada kesalahan sedikit banyak, ya maafkan. Kasih tahu baik-baik. Jangan dianggap, kan udah dibayar. Itu bukan bayaran, karena kita gak akan pernah bisa membayar mereka. Itu bahasanya kayak pemberian cinta lah. Bentuk dari cara kita kayak berterima kasih. Walaupun itu sama sekali gak membayar kebaikan mereka. Nah itu gak apa-apa banget. Selama sama-sama ridho. Allahu a'lam.